Udah masuk ke bagian trading, kita coba di sini open posisi. Open posisi kita open posisi buy. Benar dia tembus. Tadi kan saya sempat singgung kalau di time frame lain kadang-kadang dia tidak tembus. Jadi ini memang tembus keduanya. Kita entry buy. Aku udah sakit hati aku di sini di market ini. Coba kita entry buy. Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi. Di video kali ini saya mau trading di Oleum Trade menggunakan teknikal yang paling sangat sederhana, yaitu teknikal SNR, support resisten di market mata uang dan di market OTC juga, ya. Teknik support resisten adalah teknik yang paling sangat basic, ataupun teknik support resisten adalah teknik yang paling sangat penting di trading. Dimanapun tradingnya sama aja. Teknik support resisten ataupun SNR ini ada beberapa macam. Maksudnya dengan kita ketahui dari support resisten, kita bisa open posisi, bisa warning open posisi, dan bisa mengetahui tren baik dan buruknya. Itu hal yang sangat lumrah di trading. Kita tidak akan bisa trading yang baik apabila kita menemukan market yang buruk, ya kan? Jadi dengan kita ketahui support ataupun resisten, ini kita bisa mengetahui juga market baik dan market buruk. Oke, kadang-kadang di support resisten kita bisa diberikan rambu-rambu, warning, bahaya open posisi di sana. Dengan kita tahu support resisten, kita tahu itu. Oke, udah masuk ke bagian trading, kita coba di sini open posisi. Open posisi kita open posisi buy. Open posisi kali ini open posisi kita buy ya, dengan alasan support, Pak. Ya, support tadi saya sempat bilang kalau support ataupun resisten kita bisa open posisi, tetapi open posisi saya di sini ini open posisi kelas yang paling buruk. Maksudnya, jadi open posisi di sini amatir lah ya. Orang amatir yang baru mengerti support resisten di sini open posisinya. Di saya open posisi ini. Ataupun kalian bisa lihat di sini. Ini open posisi yang sangat amatir, sangat buruk sekali, dan ini akurasinya sangat buruk pastinya. Kenapa? Karena begitu nyentuh dengan support, ini langsung ditembak untuk open posisi. Maksudnya apa? Maksudnya open posisi yang barusan saya lakukan, ini open posisi yang penuh resiko yang biasanya digunakan oleh amatir. Begitu nyentuh, open posisi. Nyentuh support, open posisi buy. Nyentuh resisten, open posisi sell. Apakah itu salah? Gak salah, tapi itu agak buruk, Pak. Kenapa? Tidak ada konfirmasi di sana. Tidak ada konfirmasi apakah dia mantul ataupun tembus. Ada baiknya supaya naik level sedikit, menunggu. Jangan open posisi langsung, menunggu. Apakah tembus? Di saat tembus baru follow kan? Di saat tembus follow, saat mantul follow mantul. Misalkan di support seperti ini, udah kelihatan banget dia mantul, kita open buy. Gitu harusnya. Itu di level kedua. Level ketiga, ini dia ditentukan dengan time frame-nya. Dia tidak tertipu dengan time frame. Contoh, ini support sekarang. Posisinya itu support. Agak susah saya jelaskan karena ada ini, ada logo ini, ada plus minusnya ini. Gimana ya saya jelaskan? Di sini bisa nggak? Di sini ya. Oke, ini support. Ada kadang-kadang di suatu ketika si candlestick ini tembus, Pak. Menembus si supportnya. Kalau orang di posisi yang paling amatir tadi, udah pasti open posisi. Ya kan? Open posisi yang seperti saya lakukan. Orang yang naik level seperti yang tadi saya katakan kedua, ini dia nggak open posisi tapi menunggu baru open posisi, ya kan? Kadang-kadang ini salah juga, Pak, karena dia tembusnya itu tembus fake. Maksudnya ini di time frame 1 menit. Ini materi cash per sinyal, tapi nggak apa-apa lah. Kadang-kadang dia itu tembusnya itu di time frame 1 menit, tapi di time frame 5 menit itu nggak tembus gitu. Dan ini biasanya sering terjadi di saat dia tembus. Dia nggak tahu tembus di time frame berapa ataupun di candlestick berapa, dia langsung dihajar. Itu agak kurang juga, Pak. Oke,
Itu open posisi kita yang pertama. Ya, sekarang saya call out tadi Casper Signal. Itu Casper Signal grup, ada saya di sana. Bukan grup saya, tapi ada saya di sana. Grup Casper Signal sangat the best sekali, Pak. Kalau memang kalian mau coba join di sana, itu bagus sekali. Ada edukasi, setiap hari ada edukasi, ada trabar juga. Trabarnya itu secara live, ada signal open posisi untuk memberikan bantuan open posisi, ada rekomendasi market, sangat lengkap sekali. Dan yang paling saya banggakan itu ada video saya, 10 video saya berjejer. Video saya itu video yang menjelaskan dari 0 sampai akhir tentang all in trade. Yang saya jamin, di saat kalian nonton video itu, kalian akan ngerti sekitar 50-70% soal trading di all in trade. Oke, tembus ternyata pemirsa, tembus. Ya, ini kalau di mata expert pun aduh, ini kalau di mata saya pun tembus juga sih. Dan saya melihat di sisi lain juga benar dia tembus. Tadi kan saya sempat singgung kalau di time frame lain kadang-kadang dia tidak tembus. Ini memang tembus keduanya. Iya, dia tembus keduanya. Oke, dia tembus keduanya, benar. Kalau tidak percaya, saya boleh kasih tunjuk sembari menunjukkan seberapa expert saya. Aduh. Oke. Di candlestick jam 21.50, jam 21.55, jam 22.00 di time frame 5 menit tentunya ini memiliki candlestick sumbu doang. Dia itu di bawahnya itu sumbu, Pak. Permainan sumbu. Ya, permainan sumbu. Support ini adalah permainan sumbu saja ternyata di time frame 5 menit. Dan di jam 22.05 benar-benar ditembus di area supportnya. Kita lihat di time frame 5 menit saya untuk menunjukkan seberapa expertise saya. Makanya kalau ada yang komen diraguin ataupun diasal di open posisi ini ditebak ini tidak trading sebenarnya itu kan itu, Pak. Aku expertise, sangat mengerti sekali gimana arahnya kemana, ngerti banget nih. Sesuai nggak sih yang saya katakan? Dia itu di jam 21.50, jam 21.55 dan di jam 22.00 baru penembusan, ya kan? Agak salah sedikit saya karena saya salah menyebutkan jamnya. Pokoknya tadi dia sumbu, kemudian candlestick yang berikutnya itu baru ditembus dengan badan. Yang tadi itu cuma permainan sumbu. Yang tadi kita open posisi pertama itu cuma di support, tapi sayangnya itu dia di sumbu. Makanya saya bilang itu amatir, Pak. Itu. Oke, itu open posisi saya. Dan sekarang itu adalah candlestick baru di time frame 5 menit. Dimana kita tandain candlestick baru, pemirsa? Kita tandain candlestick baru itu ada di perpindahan jam. Boleh kalian lihat itu di HP kalau memang kalian pengen instan. Di HP sekarang itu di jam 22.06 ataupun 05 bisa. Sekarang itu 22.06, tadi di jam 22.05 itu awal perpindahan ke candlestick baru di time frame 5 menit, 15 dan 30, 1 jam juga. Oke, cuman yang 5 menit ini perpindahannya itu di lompatan 5. 00, lewat 5, lewat 10, lewat 15, lewat 20, 25, 30. Tapi kalau di time frame 15 menit itu lompat 15. 00, 15, 30, 45, 60 gitu ya, ataupun jam berikutnya juga. Oke, balik lagi ke time frame 1 menit ataupun kita ganti market aja deh. Kita ganti market saja. Ya kan, ya ini kan yang kadang-kadang kalian kaget, tembus kok nggak jadi. Di time frame 1 menit memang kayak gitu. Di time frame seperti ini memang kayak gitu punya barang. Jadi nggak bisa, Pak, semena-mena dia begitu tembus langsung longsor, nggak bisa. Bukan news itu, tidak. Dia pasti akan ada koreksi. Oh itu bang salah bang, kalau di forex nggak kayak gitu. Di forex itu kalau tembus kau buka time frame 1 menit di forex, berapa kau punya uang kita adu ilmu, boleh deh di time frame 1 menit ya. Karena kan ini kan memang sistemnya diharuskan ataupun sistem itu biasanya enaknya kita main di time frame 1 menit. Di forex kan nggak ada orang gila main time frame 1 menit. Ada, gila banget nih orang. Biasanya itu 5 menit, 15 menit kan. Kalau di time frame 1 menit menggunakan support resisten, koreksi itu pasti hal yang ada. Sayangnya orang-orang menggunakan 0,01 kliknya 1000 kali full margin, koreksi meninggal bareng, itu yang gorengnya.
Dan itu yang aku heran sampai sekarang, dan itu dibolehkan, itu dihalalkan, dan itu tidak dipermasalahkan. I don't know. Oke. Kita coba kasih gambaran. Masuk ke bagian diaris, horizontal line, masuk ke bagian sini. Benar ditembus ternyata pemirsa. Nah, di sini akankah bisa untuk entry buy? Waiting, sabar. Gini Pak, tadi ada saya bilang, barusan banget saya bilang kalau nggak gitu caranya. Begitu dia tembus itu nggak langsung jebret, langsung itu nggak seperti itu. Bukan gitu. Bukan begitu naik, begitu tembus support ataupun resisten itu langsung, misalkan tembus support nih, itu langsung longsor tanpa hijau satupun. Bukan gitu Pak, nggak mungkin gitu. Dia pasti ada perlawanannya, ada perlawanan dari si hijaunya. Misalkan dia turun ada perlawanan dari hijaunya kan, untuk kita bisa koreksi namanya, untuk kita bisa ambil ancang-ancang untuk open posisi ini. Astagfirullahaladzim, kenapa entry sell? Jelas dia itu candlestick ini penembusannya yang tadi, ini dia yang tadi kita gambarkan kan, penembusan dari si resisten yang di belakang, yang ini. Oke. Dikonfirmasi ternyata pemirsa. Aku kenapa bisa entry sell tadi ya? Buy kan udah bilang kan. Dan di candlestick berikutnya, candlestick yang selesai penembusan tadi, penembusan di sini kan. Ternyata candlesticknya itu berbentuk seperti ini pemirsa. Berbentuk, kalau nggak salah dia itu berbentuk warna hijau segini ya. Ini ya, warna hijau. Oke. Sumbunya panjang segini, sumbunya di atas tuh segini. Itu di time frame 5 menit. Kita check di time frame 5 menit. Yep. Dan benar dia itu penembusan kan. Ini dia dari resistennya. Ini dari resisten atasnya atau resisten sumbunya. Kita entry buy. Aku udah sakit hati aku di sini di market ini. Coba kita entry buy. Gampang nggak cara trading itu? Enggak Pak, enggak. Sangat tidak gampang. Sangat banyak sekali korelasinya. Gak bisa kalian itu untuk melihat satu hal kalian telan mentah-mentah, gak bisa. Jilat-jilat dulu lah sebelum kau telan. Bahaya Pak. Sangat susah sekali trading itu, tidak gampang. Ini kenapa ini bisa kan loss ataupun ini loss? Tahu nggak kenapa? Ini loss gara-gara tenaganya itu udah keluar semua untuk buy. Dan kalau kita pasangkan dari si RSI, ini udah pasti dia itu menyentuh ataupun kena dengan si RSI. Pas kan tempat tadi saya open posisi, nyentuh dengan RSI di bagian atas ataupun di bagian overbought. Kita ganti market. Salah saya tadi emang. Open posisi buy, sell itu tolol gitu kan. Ini nggak bisa open posisi. Dari tadi kita nggak bisa open posisi. 2-3 market kita lihat tidak bisa open. Nah, harusnya ini bisa. Pengennya entry buy, cuman saya nggak entry dulu. Kita lihat dulu sampai dia benar-benar oke untuk kita bisa entry. Untuk sekali entry itu harus make sure benar-benar ya, harus pastikan dengan benar untuk entry Pak, karena memang uang beneran dan jadi sayang untuk entry yang asal-asalan. Saya rasa gitu ya. Oke. Aku entry buy position dan ini adalah open posisi yang di saat ini gagal. Saya tahu saya ngapain. Oke. Kita profit. Ini itu aja. Masih Muhammad Ali, kita akan bertemu lagi di lain video. Bye bye.